Setelah dipaksa kembali membumi dengan semua permasalahan yang mereka alami di musim 2022, Mercedes menatap tahun 2023 dengan harapan bisa comeback bersaing dalam perebutan juara dunia seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapan itu tergambarkan dengan senjata baru Mercedes yang dirilis kemarin sore. Secara tampilan livery, mobil yang dinamakan W14 ini kembali ke setelan warna hitam seperti mobil 2020 dan 2021. Bedanya, warna hitam kali ini sangat dominan dan menyelimuti seluruh bodi mobil dengan tambahan aksen garis hijau Tosca. Seperti tim-tim lain, tujuan penerapan warna hitam tentunya adalah untuk memangkas berat mobil. Dan Mercedes menjadi tim yang paling memaksimalkan cara ini untuk membuat berat yang seringan mungkin. Bagian mobil yang dilapisi cat warna bisa dibilang cuma 30-40%, yaitu di bagian lapisan atas mobilnya saja, atau sepanjang hidung mobil, kokpit, roll hood, dan engine cover. Selain itu, warna hitamnya mengambil dari elemen carbon fiber dari mobilnya sendiri. Hal ini membuktikan jika tim sekelas Mercedes saja masih kesulitan untuk memangkas berat mobil mereka dan menekannya sampai berat minimum di regulasi. Selain soal berat, Mercedes di sini seperti paham betul jika desain dan lekukan mobilnya akan terlihat aneh jika diberi warna silver atau warna-warna cerah. Penerapan warna hitam setidaknya bisa menutupi desain sidepod mereka yang berbeda dari tim-tim lain, dan dengan aksen hijau Tosca, itu bisa menambah estetika dari W14. Secara desain aerodinamika, sesuai indikasi yang kami bahas di video terdahulu, jika Mercedes tetap mempertahankan konsep zero pod mereka. Hanya saja ada banyak modifikasi yang dibuat untuk memperbaiki performa W14 dan mencegah permasalahan seperti musim lalu terulang lagi. Modifikasi mulai terlihat di bagian depan dengan moncong mobil yang nampak lebih pendek, serta winglet horizontal yang letaknya lebih tinggi. Kembali ke moncong, letak nose tip-nya seperti agak ditinggikan daripada mobil sebelumnya. Dari sisi front wing, perbedaan ada pada lekukan flap atasnya yang lebih merata di mobil 2023. Hal ini menjadi salah satu koreksi dari desain musim lalu, di mana mereka menerapkan beban flap yang cukup ekstrim dan dinilai tidak memberikan asupan airflow yang efektif ke tengah mobil. Musim ini dengan desain yang lebih merata diharapkan airflow bisa terarah dengan akurat ke bawah mobil, dan yang terpenting adalah ke area sidepod. Desain front wing di bagian tengah juga terdapat lekukan yang membuka gap kecil di antara main plane dengan flap tingkat pertama untuk memberikan celah kepada aliran angin. Desain suspensi depan ada modifikasi sedikit, dengan letak wishbone belakang yang lebih rendah dari wishbone di depannya. Bergerak dari depan, kita lalu ke tengah mobil, di mana Mercedes memilih mempertahankan zero pod ketimbang beralih ke model sidepod ala-ala Red Bull atau Ferrari yang diadopsi tim lain. Mereka terlihat mengembangkan konsep zero pod lebih jauh lagi di W14. Dari desain inlet sidepod, mereka masih mempertahankan bentuk vertikal memanjang. Tapi ada perbedaan, di mana desain kali ini lebih ramping ketimbang mobil tahun lalu. Dari lekukan sidepod, kita bisa lihat kalau di W14, konsep zero pod mereka lebih menggembung dan lebih melengkung ketimbang W13. Bagian atas sidepod menyatu dengan side impact structure bagian atas dan kemudian melengkung ke bawah untuk membentuk aliran downwash. Di bagian tengahnya, sidepod nampak lebih besar dan memberikan efek undercut di bawahnya. Airflow yang dibentuk dari downwash di atas dan undercut di bawah ini keduanya akan memberikan keseimbangan downforce yang berguna untuk konsistensi karakter mobil di tikungan. Desain sidepod yang sedikit lebih besar juga akan mengurangi area floor yang terekspos dari konsep zero pod. Meskipun ini akan mengurangi downforce, tapi anggap saja merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai konsistensi serta keseimbangan yang pas. Selain itu, drag mobil akan berkurang karena akan meminimalisir aliran angin yang terbuang ke arah ban belakang. Mercedes di sini mempertahankan desain pinggir floor mereka yang dipakai akhir musim lalu dengan sedikit modifikasi. Dan jika kalian melihat benjolan di bawah inlet sidepod, itu adalah side impact structure bagian bawah. Kemungkinan besar area floor akan alami pengembangan lebih jauh lagi seiring berjalannya musim. Perbedaan paling mencolok ada di area engine cover yang dirombak total oleh Mercedes. Mereka mengadopsi desain dari Alpine, tapi dimodifikasi secara ekstrim dengan bentuk cannon yang memanjang dari ujung kokpit sampai belakang, dan bagian atasnya membentuk semacam cekungan kecil. Di sana terdapat cooling outlet radiator, di mana gas buangnya akan dialirkan lewat area cekungan tersebut supaya tidak mempengaruhi performa airflow di bawahnya.
Dari cara Mercedes merubah sistem pendinginan, terlihat jika mereka ingin memanajemen gas buang dari radiator yang bisa mengganggu airflow di sidepod. Musim lalu tidak ada lekukan yang mengatur gas buang ini dan dibiarkan mengalir saja bergabung dengan aliran udara di samping mobil. Hal itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa performa mereka tak maksimal musim lalu dan mobilnya punya drag yang cukup besar. Musim ini Mercedes berharap gas radiatornya bisa diatur dengan aliran downwash dan cekungan di engine cover. Selain bagian tengah, area belakang juga mengalami perombakan di bagian suspensi dengan tujuan memperluas jarak travelnya supaya tidak memerlukan settingan yang keras seperti musim lalu. Tapi sayangnya ini tidak bisa dilihat di mobil versi launching. Namun perubahan tersebut dikonfirmasi dipasang di mobil saat sesi shakedown di Silverstone. Secara keseluruhan mobil W14 memang menjadi mobil yang istimewa secara desain, karena sepertinya akan jadi satu-satunya mobil yang mengusung konsep sidepod ramping dan kompak seperti ini. Modifikasi yang mereka buat berorientasi untuk menghilangkan berbagai masalah di mobil tahun lalu, yaitu seputar keseimbangan, konsistensi downforce, dan drag. Alasan kuat kenapa Mercedes memutuskan mempertahankan zero pod adalah mereka paham betul dengan seberapa besar potensi yang dimiliki, terutama jika berhasil menemukan solusi atas problem yang dialami tahun lalu. Mercedes sudah membuktikan di akhir 2022 jika desain unik ini bisa bersaing dan meraih kemenangan di Brazil. Hanya mereka lah yang tahu bagaimana cara kerja dari zero pod dan bagaimana cara memaksimalkannya, karena desain ramping adalah DNA Mercedes sejak 2018. Selain itu, mereka tidak bisa mengadopsi desain sidepod besar seperti tim lain, karena otomatis Mercedes harus membuat mobilnya dari nol lagi. Meski bangga dengan zero pod, Toto Wolff kemarin memberikan indikasi jika desain tersebut akan alami beberapa perubahan di awal musim. Tidak jelas perubahan seperti apa yang akan dibuat, tapi kemungkinan tidak akan berbeda terlalu drastis seperti awal musim lalu. Mercedes sudah menghabiskan tahun 2022 untuk introspeksi diri, dan mereka kembali di 2023 untuk merebut kembali tahta yang hilang. Lewis Hamilton akan memulai lagi misinya dalam menuntaskan rasa penasaran tentang bagaimana rasanya punya 8 gelar juara dunia. Kontraknya habis tahun ini, dan beberapa balapan pertama akan sangat krusial dalam menentukan masa depannya di F1. George Russell sudah membuktikan kapasitasnya musim lalu, dengan konsistensi serta raihan sekali pole dan sekali kemenangan. Ia hanya perlu untuk memperbaiki pendekatannya saat balapan dan lebih bersih ketika melakukan manuver saat berduel. Selebihnya, semua bergantung kembali ke performa mobil. Hal itu bisa mulai terlihat pekan depan di tes Bahrain, dan waktu yang akan menjawab apakah mempertahankan zero pod adalah keputusan tepat atau salah. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.